Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Oh ya Pak, nanti akan melakukan coaching ya? Betul Ibu. Betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan penilaian rubrik coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coachee atas pertanyaan Bapak. Nah, dan jangan lupa ya Pak ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching nanti, diantaranya nih kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum dilaksanakan observasi, ada sedikit pertanyaan dari saya, boleh Pak? Nah, pertanyaan pertama ya Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini itu tiga. Ya. Yang pertama, ya. Lalu yang kedua, mendengarkan kreatif. Ya. Yang ketiga ini baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, esensi, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Begitu ya Pak? Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Nah, dari ketiga hal ini yang spesifik yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dengan esensi. Yang itu yang ingin saya kembangkan. Jadi Bapak akan mengembangkan kompetensi inti, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Ya. Baik Bapak, kira-kira nih indikator ketercapaian yang ingin didapatkan apa dari Bapak, dari proses coaching hari ini? Dari proses coaching hari ini, ketercapaian yang ingin saya kembangkan yaitu si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, tentunya menemukan solusi tersebut sesuai dengan kita, tujuan, identitas masalah, aksi, dan menemukan tanggung jawab. Jadi ketercapaian dari proses coaching ini Bapak ingin memaksimalkan potensi coaching ya Pak ya, sesuai dengan alur tirta seperti itu. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak lakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah selesai proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Pak ya. Nanti boleh dicari di tempat mana saja kita lagi setelah saya Iya, silakan Bapak lakukan coaching hari ini. Siap. Mangga Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jena? Sudah lama tidak bertemu nih. Alhamdulillah Pak Deden, baik kabar. Gimana Pak Deden sebaliknya? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Pada hari ini bisa bertemu dengan Pak Jena. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan-kegiatan dengan Pak Jena? Alhamdulillah hari ini atau minggu-minggu ini kita sibuk ya sama menghadapi kegiatan penilaian akhir semester ya Pak Deden. Betul. Sama ya. Ya sebentar lagi akan pembagian rapot mungkin ya. Itu menulis nilai. Ada rapot ya Pak Deden ya yang harus dipelajari lebih awal. Betul itu Pak kesibukan kita hari ini. Ya. Baik Pak Jena, kemarin Pak Jena mau sempat mau menelpon saya gitu kan? Mungkin ada permasalahan ataupun ada pembicaraan yang ingin disampaikan pada hari ini. Baik, Pak Deden. Ya. Begini Pak Deden, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan masalah yang saya hadapi di sekolah nih Pak. Nah, terutama yang paling ini yang menjadi masalah buat kami itu Pak Deden, hilangnya tim teaching Pak. Tim teaching. Ya, jadi awalnya guru itu melaksanakan pembelajaran di kelas itu oleh tim begitu ya, oleh 2 sampai 3 orang. Nah, kebijakan terakhir dari pemerintah provinsi itu menghilangkan tim teaching. Jadi sementara hanya 1 guru nih yang mengajar di kelas itu. Sementara yang kita hadapi kan kegiatan anak-anak SMK nih Pak. Ya.
Satu sisi mereka ada kegiatan teorinya, kemudian satu sisi ya memang harus melaksanakan kegiatan praktek pada alat dan bahan yang bermacam-macam. Sehingga kami yang merasa selama ini gitu ya, apa namanya, mengajar berpartner begitu, berbagi tugas, karena memang yang diawasi 36 siswa. Nah, dengan kondisi sekarang, kebijakan sekarang harus sendirian. Nah, ini memang menjadi masalah buat kami begitu. Jadi, sehingga ya memang kami beban kerja kami ya bertambah begitu ya di kelas. Kemudian yang harus kami awasi juga anak-anak menjadi berkurang ininya apa konsentrasinya kan sendirian begitu. Sementara ada anak-anak yang dan alat bahan yang harus kami awasi, dan ini sangat memberatkan kami sebagai guru di SMK gitu Pak Dede, guru praktek begitu. Nah, Jadi seperti itu kurang lebih ya, Pak masalah. jadi itu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Jenal ya. Yang awalnya ada tim teaching, Ada tim teaching, ya, satu betul. kelas oleh 2 orang guru, gitu kan. Tapi sekarang sudah tidak Hanya ada, tidak gitu ada kan, secara diadakan karena ada aturan dari pemerintah seperti ya itu. itu tidak Ya tentunya dihitung kan gitu. ya tadi yang disebutkan Pak Jenal tentu akan menjadikan beban bagi guru-guru ya. Nah, itu yang Harus terjadi. mengawasi anak ataupun mengawasi mesin-mesin kan di SMK ya Pak Jen ya. Betul, nah itu berbahaya Pak Iya, kondisi. Baik Pak Jen, setelah tadi Pak Jen mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Jen, kira-kira harapan apa dari Pak Jen setelah pembicaraan kita pada hari ini Pak Jen? Baik Pak Deden, harapan saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya dan kami hadapi di sekolah. Nah, mudah-mudahan dengan berbincang dengan Pak Deden ini kita menemukan solusi itu Pak. Betul Pak Jen. Yang namanya manusia akan hidup di alam dunia pasti menemukan permasalahan-permasalahan. Ya, betul Pak Deden. Tapi di balik permasalahan itu pasti ada solusinya. Kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, Pak Jen. Ya, kalau tidak semata-mata Allah menurunkan masalah, kesulitan, pasti di balik masalah dan kesulitan tersebut ada jalan untuk menemukan kemudahan. Amin. Seperti itu. Baik. Dari permasalahan ini, ya tadi Pak Jen berharap ingin ada solusi ya. Betul Pak. Kira-kira nih untuk mencapai solusi tersebut, rencana apa yang sudah Pak Jen yang akan Pak Jen lakukan gitu. Nah, di kami, saya dan guru-guru sudah teruslah berpikir, memikirkan jalan solusi terbaik dari permasalahan ini dengan tidak melanggar aturan ini tentu saja Pak Deden. Yang pertama, solusi terdekat kami ingin menyampaikan masalah ini, keluhan ini, sehingga memang pihak-pihak terkait tahu begitu. Dan ini disampaikan secara resmi, nanti kita akan ada forum guru lah begitu, dihadiri oleh stakeholder terkait untuk menyepakati bahwa ini memang kebijakan yang dampaknya kurang baik, sehingga mereka penentu kebijakan tahu. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua yang lebih konkret yang ingin kami harapkan sih sebetulnya Pak Deden, kita tetap ada tambahan tenaga baru gitu ya, ada tambahan tenaga gitu. Misalkan dengan sekolah mengirim atau menunjuk satu teknisi gitu, satu teknisi yang membantu guru dalam proses pembelajaran, terutama proses pembelajaran praktek. Saya kira langkah ini bisa terwujud lah. Karena kita bisa mengambil satu teknisi yang profesional, bisa dari alumni begitu, yang bisa mendampingi guru. Dan itu kalau kami lihat situasinya sangat memungkinkan. Memang dia tidak mengajar, tetapi membantu guru begitu dalam proses. Kemudian yang ketiganya barangkali ya sekolah mau tidak mau ketika gurunya dihilangkan begitu di kelas, maka alat dan bahan prakteknya yang memang harus ditambah, harus diperkaya lagi, sehingga guru memang punya instrumen yang lengkap gitu menghadapi sekian puluh siswa di kelas. Paling 3 langkah itulah yang menurut kami realistis yang bisa ditempuh gitu oleh sekolah. Seperti itu Pak rencana kita. Baik, saya garis bawahi Pak Jen dari yang tadi Pak Jen sampaikan, setidaknya ada 3 rencana yang akan Pak Jen lakukan. Ya, itu yang pertama itu mengajukan keberatan kepada supaya tahu kondisi di sekolah bagaimana. Terus yang keduanya menambah guru gitu kan, teknisi untuk bisa mendampingi anak-anak. Lalu yang ketiganya penambahan alat bahan produksi. Nah, kira-kira Pak Jen dari 3 rencana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jen, yang mudah untuk terrealisasi dari ketiga rencana itu yang mana Pak Jen? Baik, sepertinya yang
paling memungkinkan ya kita menyampaikan keberatan kita ya Pak Deden, Iya. supaya kondisi ini memang diketahui oleh semua pihak. Jadi Iya, tidak iya. kami saja di pihak guru yang ya merasakan ada masalah seperti ini, tapi semua pihak. Apakah permasalahan ini hanya di sekolah Pak Jen saja atau di Saya sekolah- kira di semua sekolah Pak, karena kebijakannya ini kan di Provinsi Betul. Jawa Barat gitu ya. Di, mungkin nanti akan mengajukan keberatannya dengan sekolah yang lain, Bu, ya? mungkin bisa bersama-sama gitu. Seperti itu Pak. Itu langkahnya. Kemudian yang kedua, ya mau tidak mau karena kita mendapatkan bantuan pembiayaan dari pemerintah, maka alokasi pembiayaan tadi memang karena kondisinya seperti ini, ya step yang ketiga tadi itu yang penambahan alat dan bahan. Gitu. Kalau teknisi mungkin terkait dengan apa namanya aturan dari pemerintah lah, penambahan pegawai baru atau apa. Makanya yang paling memungkinkan dilakukan langkah pertama dan ketiga. Tapi dampaknya yang kedua memang jauh lebih baik kalau memang bisa disegerakan gitu. Nah, paling begitu Pak. Iya, iya, iya. Dari tadi ya akan mengajukan keberatan kepada pemerintah. Iya, Kira-kira nih harus. kapan? Apakah sudah direncanakan, dijadwalkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya Ya, untuk mengajukan keberatan kepada pemerintah? baiknya sih secepatnya, apalagi ini di akhir semester ganjil nih Pak Deden. Nanti semester genap seharusnya sudah ada solusi sih. Betul. Nah, mudah-mudahan menjelang bergulirnya pembelajaran di semester genap. Nah, ini solusi ini di akhir semester ganjil inilah akan segera kita tempuh si. Nah, betul. Ya mudah-mudahan lah Pak Jen ya, dengan usaha dari Pak Jen dengan rekan-rekan yang lainnya untuk menghadapi permasalahan ini, mudah-mudahan nanti kedepannya ada solusinya Ada seperti itu ya. Baik Pak Jen, dari obrolan kita pada hari ini, komitmen Pak Jen untuk rencana ini seperti apa? Baik, komitmen saya dan rekan-rekan guru ya tentu saja karena ini masalah bersama untuk merealisasi 3 rencana tadi. Iya. Ya kami tentu saja akan segera melakukan langkah-langkah konkret, menetapkan waktu yang kapan kami harus bergerak. Dan targetnya memang sekali lagi kita akan merealisasi lah minimal 2 tuntutan kita, 2 solusi yang kita sampaikan itu sebelum di pembelajaran semester genap itu sudah bisa kita sampaikan dan terrealisasi. Itu komitmen kami dengan rekan-rekan untuk mengawal mengiring 2 langkah ini minimal. Seperti itu Pak. Mudah-mudahan Pak Jen ya, dengan rencana terus aksi yang akan dilakukan, mudah-mudahan permasalahannya cepat terselesaikan. Alhamdulillah Pak Jen, kita sudah berbicara, sudah berdiskusi. Kira-kira nih apa yang bisa Pak Jen dapatkan, ambil ataupun hikmah dari obrolan kita pada hari ini Pak Jen? Baik Pak Deden, alhamdulillah dari obrolan ini memberikan keyakinan terutama bagi saya untuk bersama rekan-rekan berkolaborasi memperjuangkan masalah yang sedang kami hadapi dengan solusi-solusi yang tadi kita diskusikan ya Pak. Betul. Alhamdulillah dari pembicaraan ini kami semakin yakin bahwa memang langkah-langkah yang akan kita sampaikan kita tempuh seperti itu. Alhamdulillah sudah solusinya seperti itu. Luar biasa Pak Jen. Pak Jen telah mengungkapkan permasalahan, setelah mengungkapkan solusi-solusinya. Ya saya hanya berdoa dan memohon mudah-mudahan permasalahan Pak Jen cepat terselesaikan. Amin. Dan saya tunggu kabar gembiranya dari Pak Jen. Nanti bolehlah mulai telepon atau kita ngobrol lagi. Apakah permasalahan Pak Jen sudah terselesaikan atau tidak? Ya saya harap semuanya terselesaikan. Mungkin itu saja Pak Jen ya. Terima kasih Pak Deden. Sama-sama Pak Jen. Saran dan masukan. Mudah-mudahan ada selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Deden, bagaimana hasil coaching hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, nanti tadi proses coachingnya berjalan lancar dan berjalan sukses. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan, boleh Pak? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama ya Pak ya, apa saja yang sudah dilakukan Bapak pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi yang sudah saya lakukan selama proses coaching itu saya telah melakukan sesuai dengan kita, yaitu mengajukan tujuan kepada coaching, kemudian masalah yang dihadapi oleh coaching, rencana aksinya seperti apa yang akan dilakukan itu, dan
tanggung jawab dari coach tersebut ataupun komitmen dari coach setelah melakukan rencana-rencana yang bisa. Baik Bapak, jadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta ya Pak ya, sudah menggali potensi coaching sehingga coaching bisa mendapatkan solusi dari masalahnya. Seperti itu ya Pak ya. Nah, saya juga setelah mengamati proses coaching Bapak ada catatan ya Pak ya? Boleh disampaikan ya Pak ya? Sampaikan saja. Begini Pak, setelah ini ya Pak ya, saya mengamati proses coaching Bapak, Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching dan juga sudah mengidentifikasi permasalahan. Kemudian Pak Deden juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan Pak Deden juga sudah berhasil menemukan rasa bertanggung jawabnya dari diri coaching. Nah, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik tentunya. Oke, saya juga tadi mendengarkan percakapan Pak Deden dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Nah, di situ Bapak sudah ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Satu lagi ya pertanyaannya Pak ya. Nah, Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya dalami ya, ini tentunya mempelajari lagi tentang seperti dan evaluasi agar ada perbaikan di komunikasi kita nanti diaplikasikan di sekolah lingkungan di masyarakat untuk coaching sendiri. Baik Bapak, jadi Bapak ingin mengembangkan lagi tentang memahami alur tirta ya Pak ya, dan menginginkan kegiatan coaching kedepannya itu lebih baik lagi ya Pak ya. Luar biasa, Bapak sudah memberikan proses coaching hari ini dengan tool ya Pak ya, dengan sesuai alur tirta. Mudah-mudahan sukses kedepannya dan diberi kemudahan lagi dalam proses coaching berikutnya. Nah, baik Bapak sudah luar biasa, Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri Pak ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ibu. Alhamdulillah Pak. Assalamualaikum Ibu Puji. Waalaikumsalam Pak Den. Apa kabar Ibu Puji? Alhamdulillah saya Pak Den. Oh ya Ibu Puji, nanti Ibu Puji akan melaksanakan praktek coaching. Ya betul Pak Den, insya Allah. Mohon maaf nih Bu Puji, sebelum nanti Bu Puji melaksanakan praktek coaching, ya ada sedikit yang saya bicarakan sama Bu Puji. Iya boleh. Mohon untuk diperhatikan juga. Baik. Yang pertama nanti ketika saat pelaksanaan praktek coaching, mohon diperhatikan alur tirtanya. Ya. Diperhatikan, kemudian kompetensinya juga harus diperhatikan untuk seperti kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, aktif, diperhatikan, dan yang tidak kalah pentingnya juga mohon diperhatikan dari prinsip-prinsip sendiri ya, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Itu yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan potensi. Baik, Pak Den, baik. Kemudian sebelum dilaksanakan ada sedikit yang ingin saya tanyakan sama Ibu Puji. Nanti ketika pelaksanaan potensi itu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini? Tentunya untuk kompetensi saya ingin mengembangkan ketiganya ya Pak Den ya, dari kehadiran penuh, lalu bagaimana saya ini bisa mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan berbobot.
Jadi ketiga kompetensi yang diharapkan ibu Iya, ketiga persepsi pada penuh terus bot dan betul, betul. Ya. kemudian yang kedua pertanyaannya mana dari ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Kalau saya pribadi ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot ya Pak, karena di situ saya pikir adalah kuncinya bagaimana kita bisa menggali potensi dari kunci tersebut sehingga dia bisa secara mandiri dan kesadarannya ini bisa memecahkan permasalahannya atau menemukan solusinya Pak. Iya, betul, betul. Kemudian yang ketiga ini pertanyaan saya, kira-kira indikator pencapaian yang ingin didapatkan oleh ibu itu apa selama proses coaching nanti? Karena saya ingin mengembangkan di pertanyaan berbobot, saya berharap nanti coach ini bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik dan saya bisa menerima, lalu saya bisa menggali dari pernyataan coach ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sampai nanti coach ini akan menemukan solusinya dengan pengembangan dirinya dan bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana aksinya sehingga mendapatkan hasilnya. Itu yang diharapkan dari Ya. proses coaching. Ya, betul Pak. Baik Ibu, itu terima kasih atas jawabannya. Silahkan sekarang Ibu melaksanakan proses coaching Baik. dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching Ibu, kita akan ngobrol kembali ya. Ya, baik Pak. Ini proses coaching yang sudah Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Deden. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Waalaikumsalam Bu Puji. Apa kabarnya Bu Atin hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Puji bagaimana kabarnya? Insya Allah baik juga Bu Atin. Tetap semangat. Iya. Bu Atin, udah lama ya kita tidak bertemu nih. Iya, Bu, udah lama. Saya juga jadi kangen sama Ibu ingin bercerita sesuatu. Wah, luar biasa. Udah kangen nih. Kebetulan saya mendapatkan kabar. Katanya Bu Atin ingin menceritakan sesuatu nih Bu Atin. Apa tuh yang ingin Bu Atin ceritakan? Iya, Ibu, saya ingin bercerita kepada Bu Puji tentang masalah di sekolah saya, Ibu. Ada masalah di sekolah? Iya, sedikit, Ibu. Oke. Apa yang Bu Atin harapkan dari pertemuan kita ini? Tentunya saya ingin mendapatkan cara supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Ibu. Oh, jadi Bu Atin mudah-mudahan mendapatkan solusi ya dari Iya. pertemuan kita ini. Iya. Nah, Bu Atin boleh dong ceritakan dulu apa nih yang jadi permasalahan Bu Atin? Begini, Ibu, di sekolah saya, SDN 135 Turangga, sekolah saya guru-gurunya masih mengajarnya itu monoton, cara mengajarnya, Ibu. Iya. Jadi, rekan-rekan itu mengajarnya konvensional, jadi ceramah yang dipakai setiap harinya. Padahal di situ sudah disediakan media-media interaktif lainnya yang bisa digunakan supaya anak itu lebih menyenangkan belajarnya, seperti itu, Ibu. Menurut Bu Atin sendiri, kira-kira cara pengajaran yang ideal itu yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu pembelajaran yang ideal itu yang benar-benar memang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena zaman sekarang itu kan jadi digital ya Bu ya. Kita menggunakan IT dengan pembelajaran interaktif, maka anak-anak lebih senang belajar, termotivasi, dan akhirnya nanti prestasi akademiknya juga naik. Seperti itu Ibu. Jadi menurut Bu Atin lebih baik kalau sekarang, karena sekarang kan udah mulai digital nih. Iya. Alangkah baiknya jika guru-guru juga memanfaatkan semua prasarana yang sudah disediakan di sekolah Bu Atin ya, seperti itu. Iya. Nah, kira-kira yang jadi kendala guru-guru di Bu Atin tidak menggunakan fasilitas itu apa? Kalau kendalanya saya lihat ini jadi ini Bu ya, jadi ada atau mungkin beberapa guru ya belum bisa belajar tentang IT, tentang misalnya membuat PPT, menggunakan proyektor, membuat pembelajaran yang interaktif, semacam games, kuis dan sebagainya itu. Jadi masih terkendala dengan itu. Jadi terkendala sama kemampuan mereka ya Bu Atin ya. Jadi teman-teman belum bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah karena memang ini berkaitan dengan IT gitu ya. Iya Ibu. Kira-kira selama ini nih Bu Atin ya, setelah Bu Atin amati, ada tidak teman-teman yang mengajak guru lain untuk melakukan suatu perbaikan nih pada kegiatan pembelajaran ini? Ada tidak dari Bu Atin atau dari yang lain, teman-teman yang lain? Selama ini ada beberapa yang mengajak, termasuk saya, kepada rekan-rekan yang masih pembelajarannya monoton, masih konvensional, kita mengajak, tapi belum maksimal mengajarnya itu. Karena kata
mereka yang masih konvensional itu katanya ribet ketika menggunakan media-media interaktif seperti itu. Karena dianggapnya ribet menggunakan IT tersebut. Iya. Nah, harapan Bu Atin nih kepada teman-teman setelah mengetahui ya nih kondisi di sekolah ini hambatannya karena di sana banyak yang terkendala dengan IT, pada ada alat-alatnya nih. Keinginan Bu Atin itu seperti apa sih? Keinginan saya rekan-rekan guru itu menggunakan media yang interaktif untuk pembelajaran di kelas, jadi tidak monoton, tidak konvensional, sehingga motivasi belajar anak meningkat dan prestasi akademik di sekolah juga meningkat, seperti itu Ibu. Jadi tentunya harapan kita kepada anak lagi ya Bu Atin ya, agar prestasinya lebih meningkat, sekarang disesuaikan dengan zamannya nih, karena kebutuhan anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu ya Bu Atin ya. Nah kira-kira Bu Atin, kalau Bu Atin melihat kondisi seperti itu nih, ada keinginan kan Bu Atin untuk merubahnya, kekuatan apa yang Bu Atin miliki untuk bisa merubah kondisi di sekolah? Menurut saya kekuatan yang saya miliki itu, insya Allah saya IT mempelajari IT, kemudian saya sampaikan kepada rekan-rekan supaya mereka juga mengikuti apa langkah yang saya lakukan. Jadi Bu Atin punya nih kekuatan power untuk merubah teman-teman tadi ya. Kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 nih Bu Atin, kira-kira usaha Bu Atin untuk merubah atau mencapai tujuan yang ingin Bu Atin laksanakan ini sudah ada di skala berapa? Kalau sekarang skalanya masih 50 Bu. Masih 50. Jadi belum mencapai tujuan yang Bu Atin inginkan. Ingin sampai berapa Bu Atin? Ya cita-cita saya ingin sampai yang minimal 8. Ya 8 nih. Jadi tadi 1 sampai 10 itu 5 nih Bu Atin ya. Nah Bu Atin tujuannya sampai 8 nih. Berarti ada 3 poin nih kenaikannya. Kira-kira usaha apa lagi selain kemampuan Bu Atin yang Bu Atin miliki tadi? Usaha apa lagi sih yang akan Bu Atin lakukan untuk mencapai di poin 8 tersebut? Nah, tentunya untuk mencapai angka 8, saya harus mempunyai langkah-langkah. Yang pertama, kemarin sudah saya lakukan itu, saya memberikan teladan, memberikan pembelajaran di kelas saya sendiri, pembelajaran interaktif dengan media yang disesuaikan dengan materi, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman juga, disharingkan begini loh cara menggunakan media. Ternyata ketika menggunakan media, anak itu lebih senang, lebih aktif di kelas, dan tujuan pembelajaran juga tercapai. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu sudah mencontohkan ya. Nah rencananya nih Bu, untuk kedepannya untuk mengambil 3 poin tersebut agar tercapai menjadi nilai 8 ini, kira-kira ada rencana tidak dari awal sampai akhir? Itu seperti apa rencana yang akan Ibu laksanakan? Yang kedua, tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri ya Bu ya. Saya akan mengajak teman-teman saya yang satu pemikiran dengan saya untuk mentoring, mentoring kepada rekan-rekan yang belum lihai, belum bisa menggunakan media interaktif. Kita akan merencanakan mengadakan kegiatan mentoring, kemudian juga mungkin ada sharing di komunitas belajar di sekolah. Jadi Ibu tuh dari mulai Ibu akan memberikan contoh nih sudah, lalu Ibu juga akan mentoring, lalu akan sharing nih praktik baik kepada teman-teman ya. Oke, kira-kira menurut rencana Bu Atin ini berapa lama ya akan dilakukan agar mencapai tujuan tersebut? Rencananya Ibu kalau untuk semacam mentoring, mungkin tadi tambah satu lagi workshop ini, itu di awal tahun, di awal semester 2. Awal semester 2, Jadi di awal tahun 2024 besok. Jadi Ibu punya rencananya karena ini mungkin bisa disosialisasikan dulu kepada teman-teman, itu dimulai di awal tahun semester 2 ya? Ya oke. Nah kira-kira ketercapaiannya nih, kira-kira Ibu misalnya menargetkan tidak ketercapaiannya ini apa sih? Lihat dari indikator ketercapaian yang ditetapkan, apakah Ibu bisa menentukan gitu sekarang indikatornya apa nih ketercapaiannya? Tentunya indikator ketercapaian itu ada ya Bu ya. Saya menginginkan ketika kita mengajar kegiatan pembelajarannya itu interaktif dengan media-media teknologi digital, kemudian ada proyektor dan sebagainya, saya ingin meningkatkan motivasi peserta didik supaya lebih baik lagi, pembelajarannya menyenangkan, kemudian tidak membosankan ya. Itu juga mempermudah guru gitu Bu, mempermudah guru supaya
tujuan pembelajaran tercapai. Kemudian saya juga ingin prestasi di SDN 135 Ciremai semakin naik Ibu. Anak-anaknya mempunyai prestasi yang baik akademik maupun akademik seperti itu. Jadi dilihat dari prestasi anak-anak, lalu bagaimana anak ini bisa belajar dan menyenangkan ya. Iya. Nah itu sudah tercapai nih Bu Atin di level 8 tadi ya. Iya. Kita lihat hasilnya di anak-anak. Iya. Baik Bu Atin, berikutnya komitmen apa nih yang Bu Atin miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Tentunya saya punya komitmen ya Ibu ya. Komitmen saya akan melaksanakan rencana saya dengan sungguh-sungguh, kolaborasi dengan teman-teman, saling mengingatkan dan saling membantu supaya kegiatan atau rencana ini berjalan dengan lancar. Teman yang bisa diajak untuk menjaga komitmen ini ada tidak Bu Atin? Ada Ibu, di saya ada bagian kesiswaan, ada bagian kurikulum, kebetulan sangat mendukung sekali rencana saya ini. Jadi mulai semester 2 nanti kita akan berkoordinasi membuat program tentang sharing, tentang workshop, tentang mentoring, seperti itu. Kita bekerja sama, saling mengingatkan dan saling mendukung supaya berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, kalau begitu Bu Atin sudah punya komitmen nih ya, dan ada orang-orang yang bisa menjaga komitmen Bu Atin ini bisa berjalan. Semoga apa yang direncanakan oleh Bu Atin ini bisa terlaksana Bu Atin ya. Iya, dan tentunya saya menunggu nih kabar dari Bu Atin bagaimana perubahan yang terjadi pada teman-teman Bu Atin, lingkungan sekolah Bu Atin, dan tentunya saya sangat mengharapkan anak-anak Bu Atin ini di SD Bu Atin ini bisa lebih termotivasi belajarnya dan hasil belajarnya bisa menjadi lebih baik. Ya, kapan-kapan kita bertemu lagi Bu Atin ya. Iya Ibu. Ya. Oke, terima kasih waktunya Bu Atin. Mudah-mudahan Bu Atin mendapatkan apa yang Bu Atin capai nih pada hari ini. Ya. Terima kasih Bu Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Pak Deden. Bagaimana tadi sudah melaksanakan praktik kucing? Alhamdulillah sudah saya laksanakan Pak. Bagaimana pelaksanaannya, berjalan lancar atau gimana? Insya Allah berjalan lancar. Baik Bu Puji, setelah tadi Bu Puji melakukan praktik kucing, setelah melakukan observasi, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, untuk indikator ketercapaiannya tentu saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Pak Den. Jadi di situ saya melakukan bagaimana menanyakan tujuan dari coaching, lalu bagaimana saya mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali permasalahan, lalu bagaimana kekuatan dari coaching tersebut, bagaimana rencana aksinya, dan sampai terakhir itu di komitmen Pak Den itu di tanggung jawab, saya menanyakan juga komitmennya, lalu bagaimana pelaksanaan dan apa yang sudah didapatkan dari coaching yang kami lakukan. Ya, baik Ibu Puji, sesuai dengan tadi yang saya amati ketika Ibu Puji melakukan coaching, ya, Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur ceritanya. Jadi sebagaimana yang kali sebutkan Ibu Puji, tujuan, ya, identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan menemukan rasa tanggung jawab. Lalu saya juga tadi telah mengamati Ibu ketika pelaksanaan praktik coaching tadi, Ibu sudah fokus ya, terhadap coaching, lalu kehadiran penuh presensi, terus mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Untuk selanjutnya Ibu Puji, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kompetensi itu Pak, saya berharap saya bisa lebih baik lagi di saat mendengarkan aktif. Karena di mendengarkan aktif ini tentunya kita harus benar-benar bisa mencari kata kunci dari yang disampaikan oleh coaching. Mungkin itu kedepannya yang akan saya kembangkan. Memang mendengarkan aktif ini perlu dibiasakan. Iya, betul Pak, betul. Karena manusia itu biasanya hanya ingin berbicara saja, tapi ketika sulit mendengarkan ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan itu bisa dikembangkan di kemudian hari. Baik, Ibu Puji, luar biasa. Pada hari ini Ibu telah melaksanakan praktek coaching yang mudah-mudahan tentunya bukan hanya hari ini saja, ya, praktek coaching ini, tapi bisa diterapkan, diaplikasikan di rekan sejawat di sekolah, itu bisa di keluarga Ibu. Iya betul Pak.
Saya akhiri percakapan pada hari ini. Terima Baik, kasih Pak. Baik. atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jenal. Bagaimana kabarnya Pak Deden? Alhamdulillah Pak Jenal sehat dalam keadaan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Pak Jenal? Amin, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Deden. Apa nih kesibukan kita Pak Deden terutama nih di sekolah? Oh, kebetulan kesibukan sekarang di sekolah samalah dengan yang lain-lain, yaitu di akhir tahun ada kegiatan asas ya. Iya, sama asas, Pak. betul. Iya, betul. Gitu saja Pak Jen. Baik Pak Deden, saya lihat kesibukan Pak Deden begitu padat begitu ya. Kita langsung fokus saja ke kegiatan kita hari ini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Pak Deden dari kegiatan kita hari ini? Iya, begini Pak Jen. Kemarin saya mau mencoba menelpon Pak Jen, tapi karena kan Pak Jen banyak kesibukan, dan alhamdulillah pada sekarang dipertemukan dengan Pak Jen. Alhamdulillah, betul Pak. Memang betul Pak Jen, ada beberapa hari ini saya ada permasalahan di sekolah saya. Terkhusus ada anak saya yang bermasalah kelas 6. Anak saya yang bermasalah. Anak ini membuat teman-temannya tidak nyaman. Bahkan ada kabar dari teman-temannya, anak ini kalau istirahat suka meminta uang atau malakin uang teman-temannya. Itu Pak Jen yang menjadi permasalahan saya pada saat ini. Baik Pak Deden, jadi Pak Deden ingin menemukan solusi ya mungkin ya dari permasalahan yang dihadapi di sekolah, terutama ada salah satu anak yang tadi membuat masalah ya, berbuat onar seperti itu ya, kurang lebihnya, membuat tidak nyaman yang lainnya. Baik Pak Deden. Nah, melihat situasi kondisi di sekolah Pak Deden nih, kira-kira ada tidak nih sesuatu yang mendukung dapat menyelesaikan masalah di sekolah Pak Deden nih, lingkungan yang ada di sekolah Pak Deden kira-kira? Untuk menghadapi permasalahan ini terhadap anak yang berperilaku yang negatif ya. Alhamdulillah guru-guru itu respon. Guru-guru respon bagaimana agar supaya bisa merubah perilaku anak ini menjadi perilaku yang baik, menjadi perilaku yang soleh. Jadi dalam waktu ke belakang dengan guru-guru bagaimana sih solusinya, bagaimana kita untuk menghadapi masalah ini itu. Jadi guru-guru semuanya merespon itu. Nah, kira-kira Pak Deden dari masalah yang ada tadi ya, kira-kira rencana apa nih yang bisa dilakukan oleh Pak Deden dan rekan-rekan guru di sekolah untuk menangani masalah yang dihadapi? Rencana yang akan saya lakukan dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yang pertama tentunya akan memanggil anak yang bersangkutan. Mungkin akan berbicara dari hati ke hati lah dengan anak ini. Kenapa sih anak ini bisa melakukan perbuatan seperti itu? Apa permasalahannya? Gitu. Apa sebabnya? Gitu. Itu yang pertama yang akan saya lakukan untuk menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Lalu yang kedua, yaitu akan berkoordinasi dengan guru-guru yang lainnya, rekan sejawat, tentunya bagaimana untuk bisa memecahkan permasalahan terhadap anak tersebut, gitu. Dan yang ketiga, tentunya untuk menghadapi permasalahan ini, Pak Jen, yaitu saya berencana ya dengan wali kelasnya. Kebetulan saya guru PAI ya, guru PAI di kelas anak tersebut, dan wali kelasnya curhat kepada saya, gitu. Begitupun guru-guru yang lainnya juga menghadapi permasalahan yang sama dengan anak tersebut. Ya, rencana saya yang ketiga itu akan home visit ke rumah anak tersebut, akan mengamati, melihat bagaimana lingkungan anak tersebut, baik dari keluarganya ataupun bergaul di rumahnya dengan siapa. Itu yang akan saya lakukan. Baik, Pak Deden, kira-kira kapan ketiga tahapan tadi rencana yang akan dilakukan itu akan segera direalisasi? Rencana saya dari 3 tahapan ini secepatnya akan saya lakukan. Kebetulan kan minggu depan itu ada
asas gitu kan. Ya, ya. Kalau asas itu kan waktunya rada longgar, Betul, banyak betul. waktu gitu Ya. kan. Ya, pada waktu asas tersebut akan saya lakukan rencana tersebut agar cepat terselesaikan lah seperti itu. Kalau targetnya kapan nih Pak? Target terselesainya 3 tahapan tadi. Targetnya di akhir semester ini. Akhir semester 1 ini, ya mudah-mudahan dengan rencana-rencana yang sudah saya tadi sebutkan, anak ini bisa berubah perilakunya. Baik. Ya. Bisa berubah perilakunya menjadi ya perilaku yang positif. Baik. Nah Pak Deden, kalau kita buat skala 1 sampai 100 nih, kira-kira kondisi yang terjadi sekarang itu ada di posisi berapa nih Pak? Kondisi kalau diskalakan Pak Jen, saya mungkin ada di 50-an. Ya, bergerak di 50%. Ya, 50%. Karena yang sudah dilakukan oleh di sekolah saya terutama untuk menghadapi permasalahan anak ini baru obrolan dengan guru-guru berobrolan dengan guru yang mudah-mudahan setelah ada obrolan dengan guru-guru Pak Jen, kedepannya tadi segera terselesaikan. Baik Pak Deden. Nah mungkin yang terakhir nih, apa komitmen Pak Deden untuk menjaga rencana tadi memang betul-betul akan terwujud Pak? Komitmen saya tentunya adalah melaksanakan tahapan-tahapan ataupun rencana-rencana yang sudah saya tadi sampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ya, dengan yang mana mudah-mudahan ketika melaksanakan tahapan tersebut dengan sungguh-sungguh, dengan serius, hasilnya pun akan memuaskan. Dan tidak kalah pentingnya juga karena ini kan untuk merubah akhlak seseorang ya, membutuhkan proses yang tidak gampang. Ada juga usaha yang tentunya harus dilakukan, itu selalu mendoakannya agar menjadi anak yang soleh. Seperti itu Pak Joni. Nah kira-kira rencana tindak lanjut apa nih yang nanti setelah semua langkah-langkah tadi dilakukan, yang dapat dilakukan Pak Deden? Rencana yang akan dilakukan lagi ya setelah tadi berdiskusi, bermusyawarah dengan guru-guru mengenai permasalahan ini. Lalu yang selanjutnya akan home visit, home visit ke rumah anak tersebut, lalu berbicara dengan anak tersebut, dan yang terakhirnya rencana yang lagi itu adalah konsultasi dengan psikolog. Konsultasi dengan psikolog. Ya barangkali anak tersebut melakukan seperti itu, ada psikologis jiwanya yang mendamping yang mendamping. Seperti itu Pak Jen. Baik, terima kasih Pak Deden. Saya lihat permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Deden dengan langkah-langkah yang nanti akan bersama-sama Pak Deden dan rekan-rekannya di sekolah untuk melaksanakan tadi rencana aksi tadi. Mudah-mudahan membuahkan hasil sehingga apa yang diharapkan itu perbaikan dari perilaku anak. Mohon doanya juga dari Pak Jen. Oh, tentu saja Pak Deden, insya Allah bisa. Nah, itu kan Pak Jen seorang guru yang luar biasa gitu. Baik Pak Deden, terakhir nih dari pembicaraan kita selama kurang lebih 5-10 menit ini, apa yang bisa disimpulkan, dipetik dari pembicaraan ini? Alhamdulillah Pak Jen, setelah saya berbicara dengan Pak Jen mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi mengenai anak ini, yang tadinya bagaimana cara mencari solusinya, tapi setelah berbincang, berdiskusi dengan Pak Jen, alhamdulillah sudah mulai terpecahkan. Insya Allah tadi rencana yang sudah disebutkan akan segera dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak Deden. Saya harus terima kasih sama-sama Pak telah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Baik, sama-sama Pak Deden. Itu memberikan ladang amal ibadah buat kita. Amin. Terima kasih Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.